pertama tuh foto buat suatu produk ya, karena kan kita satu keluarga jadi untuk duta produk gitu ya Mbak, jadi emang harus foto mereka, tapi kebetulan emang kayak pindah aja gitu ke studio gitu, jadi maksudnya kayak pindah dari rumah ke rumah lagi gitu. Jadi begitu masuk tuh pertama dipel dulu kamarnya, habis dipel disemprot-semprot, dibersih-bersihin gitu ya, terus baru barang-barang masuk. Aku bawa kayak dari mulai kursi, dari tempat maksudnya alas tidur, bawa alas kain, terus bawa alat masak, panci, kompor, semuanya. Kak, itu kenapa sih udah memutuskan untuk mengajak anak-anak keluar gitu? Tapi kan tetap protokol kesehatan itu apa karena memang anaknya udah bosen, Kak Titi juga ngerasa udah mulai aman ya, atau seperti apa sih Kak? Kalau aku sih maksudnya nggak mau terlena yang maksudnya mikir aman, aku tetap harus waspada, karena kan kalau anak kecil itu istilahnya kadang-kadang tingkat kesadaran terhadap virus belum sekitar gitu ya. Kalau mereka kan masih yang main-main pegang lantai terus pegang muka atau apa, nah itu kan yang harus diwaspadai. Jadi make sure lingkungannya emang harus steril dulu, terus selain itu juga makanan juga harus steril, semuanya harus steril. Jadi aku tetap harus waspada banget gitu. Nggak apa-apa lah lebih repot, lebih rempong, tapi yang penting kitanya hatinya tenang gitu ya. Terus kayak kemarin juga awal-awal pergi tuh kita kayak cuma ke taman safari aja Mbak. Jadi kita cuma bawa makanan minuman di mobil, terus pas nyampe ke daerah sana kita makan dulu di mobil gitu, kayak cari tempat piknik gitu, kita makan dari makanan rumah. Habis itu baru lihat si binatang-binatangnya, langsung pulang. Jadi kita nggak mampir kemana-mana di situ. Itu yang kedua. Nah pergi yang ketiga, kemarin kita ke villa, jadi kayak sebuah villa gitu di Lembang. Aku ajak opanya, nyainya, maksudnya mama aku, papanya Tia, sama anak-anak. Itu juga cuma ke villa aja sih Mbak. Jadi emang villanya disteril dulu, terus jadi anak-anak bisa berenang, lihat pemandangan, lihat alam, view-nya emang indah banget. Selain itu kita sempat pergi ke pemancingan, dan pemancingannya alhamdulillah waktu itu sempat di booking dulu, jadi emang nggak yang rame gitu. Jadi kita cuma ke villa di Lembang, pemancingan, udah. Anak-anak tuh seantusias apa sih Kak? Maksudnya kan selama ini harus di rumah aja nih, mereka tuh seantusias dan sehappy gimana gitu bilang ke sama Kak? Antusias banget, mereka benar-benar happy. Iya, mereka benar-benar senang banget. Mereka tuh kayak teriak-teriak gitu, kayak karena biasa di rumah aja 5 bulan kan. Tiba-tiba mereka bisa lari-larian. Sempat juga kita kalau nggak salah ke Melriba juga di puncak, itu kayak ada alam padang rumput gitu yang luas, maksudnya terus bisa main panahan, bisa main yang bebek-bebekan, bisa lihat danau. Terus mereka tuh seneng banget sih Mbak gitu. Benar-benar walaupun dingin ya, berenang, airnya dingin, mereka semangat gitu, main bola, main apa. Jadi emang butuh juga sih relax sekali-sekali, tapi memang aku tetap menjauhi keramaian. Jadi kalau misalnya emang tempat ramai aku belum datang sih. Sekalipun iya, tunggu yang sepi banget baru kita. Karena kan kadang mereka suka pakai ya pakai masker ya, ada nyopot lah apa, jadi kayak masih belum inilah, aku belum berani yang tempat rame gitu. Yang kelihatan banget sih Kak di vlognya, kayak si Kai yang happy banget ketemu hewan-hewan macan segala macam, gajah, sampai sehaptik itu gitu. Oh iya. Itu memang dia suka. Benar, dia senang banget karena kita belajar. Jadi kita kasih tahu, oh kalau onta itu gini, kalau jerapah lehernya panjang, kalau gajah itu belalainya panjang, kupingnya besar. Jadi bisa sambil belajar, tapi tetap ikut protokol kesehatan juga. Tapi Juna sendiri kayaknya lebih anteng ya Kak, maksudnya yang lebih anteng. Kalau Juna dia udah paham soal protokol kesehatan, jadi dia udah tahu. Aku udah selalu wanti-wanti yang bilang Juna nggak bisa ikut ya kalau misalnya nggak mau pakai masker, kalau mau keluar harus pakai masker. Kecilin Jun Mbak, lagi buat apa? Sorry Mbak. Jadi gini, kalau Juna itu dia udah paham
sendiri tuh sempet kayak dibuat piknik gitu ya kak, biar anak-anak tuh lebih tambah bahagia gitu ya kak. Gimana Mbak? Sorry. Yang di Lembang ini sempet kakak sempet ngebuat piknik gitu loh, piknik di apa di dalam Oh, villa itu. iya, jadi gini Mbak. Jadi di villanya juga itu. Jadi di villanya itu kan lumayan luas ya, gede gitu ya. Nah, di tengah-tengah antara kolam renang sama view-nya tuh ada kayak dak kayu gitu. Itu dibikin piknik gitu. Jadi kayak breakfast gitu. Jadi ini kayak nyainya, neneknya Juna, terus opa segala macam tuh happy banget karena mereka bisa sambil lihat alam, bisa sambil makan. Jadi berasa kayak piknik di luar lah gitu. Padahal sih villa-villa juga. Kayak gitu kan aku juga sempet ngeliat tuh yang vlog kakak yang sempet ke Bali sama Katian. Itu kan Oh iya. itu perdana nggak sih kak, maksudnya keluar sama Katian ke Bali berdua gitu di dunia normal? Iya, aku kan biasanya emang gak pernah kemana-mana ya. Bahkan kalau di rumah pun, aku tuh ke mall aja aku nggak sama sekali. Aku sampai sekarang belum ke mall. Terus sampai sekarang juga jarang banget ke kafe. Kecuali emang diajak dia makan. Jadi emang pas lagi diajak keluar kota, lumayan deg-degan gitu. Karena kan aku nggak tahu ya pesawat segala macam gimana. Cuma ya alhamdulillah sih lancar. Terus udah gitu juga semuanya juga ngikutin protokol kesehatan, jadi kita juga tenang ya, seperti pada pakai masker di bandara, di pesawat segala macam. Terus alhamdulillah sih lancar semuanya, karena emang kita ada kebutuhan mendesak juga kan. Di sana harus ngurusin villa kan, udah mulai nanti bulan September udah mulai dibuka. Terus kita juga harus ada urusan lain gitu. Jadi emang ya mau nggak mau harus dijalanin, karena ini kepending sama urusan dari yang kepending pandemi gitu, urusan yang harusnya dari Februari. Itu villa serusak itu kan, maksudnya parah gitu kak rusaknya villa, karena kan sempet nggak dipantau atau gimana sih? Jadi kalau kemarin itu pas lagi pandemi itu sebenarnya emang disewa sama kan biasanya disewanya harian. Nah tapi pas lagi pandemi ini kebanyakan tuh yang nyewa-nyewa warga asing yang mungkin belum bisa balik ke negaranya, jadi mereka nyewanya per bulan gitu. Jadi per sebulan. Nah pas yang lagi sebulan itu kan mau nggak mau jadi kita nggak bisa maintain tiap hari kan. Jadi kan mungkin ada yang nggak hidup listrik kolam renang misalnya, terus misalnya pompanya bermasalah, terus misalnya ada yang apalah gitu kita nggak tahu ya. Nah itu jadi kita datang, kita periksa gitu. Kalau yang villanya yang satu lagi itu masih disewa sama orang sampai beberapa bulan. Nah kalau yang ini kebetulan lagi kosong sebulan. Nah kita harus benerin semuanya, mumpung lagi ada begini juga kan. Biasanya kan nggak pernah sepi gitu ya, alhamdulillah. Biasanya dia tuh emang non-stop gitu. Nah jadi kita mumpung sekarang kita ganti kayak hordengnya, sofanya, terus kita sikat-sikat lantainya, cat-cat ininya, temboknya semuanya. Jadi emang kayak renovasi total karena dia udah 8 tahun Mbak gitu. Jadi udah lama. Berarti memang sengaja ingin direnovasi untuk dibuka di September nanti ya kak? Ada kerugian sendiri nggak sih Iya. atau seperti apa? Karena Kalau untuk yang lain dia masih terus disewa sampai sekarang. Kalau yang satu ini memang dikosongin sebulan untuk renovasi. Rencananya memang setelah disikat-sikat segala macam nanti bulan September emang mau disewakan lagi kan. Tapi ya sesuai protokol kesehatan. berarti karena awal bulan ini harus dibuka lagi, ada ini nggak sih kak, maksudnya marketing dari kak Titi sendiri gimana mereka tuh tetap ngerasa aman nyewa villa segala macam atau seperti apa sih kak? Ya, yang pasti kita itu tuh setelah tamu sebelumnya pergi kita tuh harus disinfeksi gitu ya. Jadi maksudnya setelah check out tamunya kita disinfeksi, kita bersihin semua, kita ganti kayak spraynya segala macamnya itu yang bersih. Terus udah gitu juga staff juga semuanya harus pakai face shield, masker. Pokoknya emang harus protokol sesuai standar di Bali gitu. Karena kan di Bali juga memang mereka tuh ada apa istilahnya, ada kayak standarnya sekarang di normalnya. Kayak aku juga gitu kalau nggak salah minta mau ke taman bermain time zone ya kak, itu tapi gimana itu ke permintaan dia seperti itu? Iya, jadi dia itu kalau Juna itu waktu sebelum pandemi seneng banget ke sana main mancing Mbak. Jadi
sekolah sama main. Jadinya ya mancing beneran sekarang karena pandemi, kita jadi mancing cari alam gitu. Kalau tadinya kan mancingnya di mall gitu ya, di games, sekarang mancingnya beneran. Kamu sempat lihat juga Kak Titi sempat masak spaghetti gitu buat anak-anak pas memotretnya. Pas lagi itu ya, pas lagi foto ya, pas foto. Iya, jadi kalau misalnya aku kan mau nggak mau sekarang udah mulai syuting kan, syuting foto gitu. Nah itu kebanyakan aku bawa bahan dari rumah, jadi udah tinggal ada yang udah tinggal dipanasin, ada yang udah tinggal dimasukin bumbu kayak gitu. Tapi anak-anak Jadi tuh lebih aman dari rumah sih. tapi anak-anak tuh tipe yang ribet atau yang nurut nggak sih Kak kalau misalnya urusan apa yang dibilangin Kak Titi atau Kak Tian? Karena kan cowok-cowok kan, anak-anak Juna Alhamdulillah mereka sih nurut ya, emang ngikut aja karena emang tiap hari udah aku kasih tahu soal bahayanya virus, kuman, terus penyakit gitu-gitu. Jadi memang tiap hari kita emang kayak gitu sih, nggak bisa sekali dua kali kasih tahu sih Mbak. Jadi emang harus setiap saat kita harus rajin kasih tahu. Jadi mereka juga nurut, jadinya ngikut aja gitu. kan karena sempat ke Bali berdua Kak Tian, itu anak-anak kayak ngerasa aku mau pergi gitu atau gimana sih Kak, atau dia pengen juga atau gimana? Iya, mereka pengen banget ikut karena kan dari kemarin udah si Kai udah bisa berenang, Juna juga senang snorkeling. Jadi sebelum pandemi itu kita sempat ke Labuan Bajo, sempat kayak snorkeling gitu, dia senang. Makanya pas tahu kita ke Bali, mereka pengen banget ikut. Nah makanya ini aku lagi sama Tian lagi cari cara supaya anak-anak tuh bisa pergi tanpa naik pesawat. Jadi kemungkinan kita lagi pengen apa ya, mungkin tour de Java kali ya. Jadi maksudnya mungkin kita pengen naik mobil tapi berhenti gitu, misalnya ke Jogja, ke Bromo, kemana gitu. Jadi ya belum tahu lah, masih dikonsepin gitu yang aman buat anak-anak. Ya pokoknya intinya apapun itu ya standar kesehatannya sama keamanan buat anak harus nomor 1 lah. Terakhir ini Kak, dalam waktu dekat ini Kak Tian dan Kak Titi tuh ada rencana ingin kemana atau akan melakukan apa lagi nih Kak di new normal seperti ini? Ya kalau aku mau gak mau kan waktu dulu bulan Februari itu sempat syuting film ya. Terus setelah itu rencananya mau ada 1 film lagi. Rencananya syuting film Makmum 2. Nah insya Allah kalau gak ada halangan pertengahan bulan September aku udah syuting lagi. Nah itu sebelumnya dari ini. Terus jadi paling kalau untuk rencana ke depan kita main ke pulau. Jadi ngajak anak-anak mungkin ke Pulau Seribu kali ya. Jadi di minggu depan kita mau ngajak Pulau Seribu sama lagi persiapan tour de Java itu. Jadi naik mobil ke Jogja, ke Bromo segala macam. Ya mudah-mudahan itu lancar. Itu selesai film. Jadi aku terus aku film selesai film baru Oktober pengen ajak anak-anak keliling gitu. Tapi anak-anak udah rewel gitu kan ya Kak soal kerjaan yang Kak Titi yang udah mulai padat nih atau? Mereka ngerti sih, setiap hari kasih tahu gue memang mamanya cerewet kan, suka ngasih tahu, jadi mereka udah ngerti lah gitu. Jadi setiap hari dibilang nih mama nanti mau syuting ya, mau ini mau itu. Ya udah, alhamdulillah sih mereka paham, nggak rewel. Oke. Siap Kak Titi. Makasih banyak. Makasih ya Kak Titi.